Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nurdianti, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Baik, dalam video ini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Akuntansi Syariah, di mana Bapak dosen beliau menugaskan kepada kami untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam bentuk video dan menguploadnya dalam akun YouTube kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Baik, soal yang pertama, jelaskan praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan. Pada zaman Rasulullah SAW dimulai dari pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan agar mencapai tujuannya dan penunjukan orang-orang yang berkompeten. Pemerintahan Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji yang terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi Timur Tengah, Afrika, dan Asia di zaman Khalifah Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga yang bernama Diwan, dari kata dawana yang artinya tulisan. Reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz 681 sampai 720 Masehi dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Akuntansi dikelompokkan menjadi beberapa spesialisasi antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan sistem pembukuan menggunakan model buku besar. Baik, soal yang selanjutnya, jelaskan keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica dengan peradaban Islam. Hubungan peradaban Islam dengan buku Pacioli. Pada tahun 1494, seorang Itali bernama Luca Pacioli menerbitkan buku dengan judul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Buku tersebut membahas 5 bagian yang banyak membahas tentang ilmu matematika. Salah satu bab membahas tentang pembukuan yang dilakukan di Venice lebih dari 200 tahun sebelumnya dan masih digunakan pada masa itu. Pada masa itu, metode ini dikenal dengan metode Venice. Melalui buku tersebut, Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Sebuah sistem baru yang dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pacioli kemudian disebut Bapak Akuntansi. Soal yang selanjutnya, sebutkan dan jelaskan sistem buku besar dan bentuk pelaporan pada masa Daulah Abbasiyah. Pada buku besar dibagi menjadi 4. Yang pertama, Jaridah Al-Kharaj, merupakan pembukuan pemerintah terhadap hutang pada individu. Yang kedua, Jaridah An-Nafakat, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Yang ketiga, Jaridah Al-Mal, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat. Yang keempat, Jaridah Al-Musadaren, merupakan pembukuan yang digunakan penerimaan sita atau denda tidak sesuai syariah. Bagian laporan dibagi menjadi 3. Al-Hikmah menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Yang kedua, Al-Hikmah Al-Jami'ah, laporan keuangan komprehensif berisikan gabungan laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan pada akhir tahun. Yang ketiga, dalam perhitungan dan penerimaan zakat,
Utang zakat diklarifikasikan dalam 3 laporan keuangan, yaitu collectible debts, double food debts, uncollectible debts. Baik, soal yang selanjutnya. Berikanlah 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukkan bahwa akuntansi modern lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat muslim. Yang pertama, apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam di Semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat undang-undang yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan, syarikah atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak, pelarangan penggunaan harta dan anggaran negara. Yang kedua, Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan Hafazhatul Amwal atau pengawas keuangan. Yang ketiga, bahkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah atau bertransaksi. Penunjukan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut. Terima kasih buat yang teman-teman yang sudah mendengarkan jawaban saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.